Hewan ini menjadi pemicu peperangan. Palestina masih didera konflik peperangan dan politik yang tak kunjung usai. Total 32.000 lebih nyawa rakyat Palestina, khususnya perempuan dan anak-anak, jadi korban kekejaman tentara Israel hingga saat ini. Meski PBB sudah meminta Israel berunding dengan Hamas untuk gencatan senjata, tetap saja penyelesaian tak kunjung didapat. Anehnya, peperangan yang terjadi mulai 7 Oktober 2023 ini disebut terjadi karena hadirnya 5 ekor anak sapi berwarna merah di Israel. Sebenarnya, apa maksud dari kaitan dari hadirnya 5 anak sapi merah itu? Lalu, seberapa besar dampak kehadiran binatang tersebut pada konflik Hamas dan Palestina versus Israel? Bumi Palestina kembali menangis tersendu-sendu, menyaksikan penghuninya dimusnahkan tanpa pandang bulu. Panasnya medan perang makin tak terkendali setelah terdengar kabar hadirnya sapi merah pembawa kehancuran tempat suci. Apa sebenarnya dari kedatangan 5 binatang dari Amerika Serikat ini menuju Israel? Mengapa umat Yahudi radikal bersikukuh mencari sapi dengan warna merah ini? Dampak apa yang akan timbul dari kehadiran sapi merah di Israel ini? Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas dalam Documentary Politics, sebuah jurnal dokumenter yang membahas berbagai fenomena politik di luar negeri. Bersama gue, Aftan Nasrullah, berikut pembahasannya. Buat teman-teman yang berada di Bekasi, khususnya di Harapan Indah, bisa langsung mampir aja di Ajib Coffee. Tempatnya nyaman. Dan ini berita baik untuk para perokok yang biasanya ngerokok di luar negeri, di luar kafe, panas, gerah. Tapi kalau di Ajib Coffee, kalian bisa tanpa khawatir kegerahan lagi. Karena ada smoking room-nya. Jadi ngerokok, ngopi, nyaman, dingin, dan terjangkau. Ajib Coffee, your second home. Oh, manis juga nih tanpa gula. Oke. Kalau dihitung-hitung, perang antara Hamas dan Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023 ini udah berjalan lebih dari 175 hari. Dari awal pertempuran sampai Maret 2024, terhitung ada 32.000 korban meninggal dari serangan tentara Israel yang menyasar pejuang Hamas dan warga Palestina. Dan mirisnya, anak-anak serta perempuan turut jadi korban genosida ini. Parahnya lagi, meski udah diprotes habis-habisan oleh berbagai negara dalam forum PBB, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kekeh buat ngancurin Hamas dan merebut seluruh wilayah Palestina tanpa sisa. Buktinya, pada Rabu 27 Maret 2024, Israel tetap ngelakuin serangan ke jalur Gaza. Meski mereka udah ditekan nih oleh Dewan Keamanan PBB buat ngelakuin gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Jumat 29 Maret 2024 di Doha, Qatar juga nggak membuahkan hasil. Dari pihak Hamas, mereka bilang Israel berlagak arogan sampai ngancem bakal melakukan operasi di Rafah. Sedangkan dari Israelnya sendiri bilang, pemerintah Hamas buat ngelepasin sandera dan narik mundur pasukan Israel dari Gaza itu cuma ngehayal aja. Ibaratnya, Israel cuma nyebut Hamas dan Palestina itu halu. Intinya, perundingan ini udah buntu, sebuntu-buntunya seperti hubungan kalian. Satu lagi yang buat gue khawatir adalah kabar hadirnya sapi merah yang dibawa Israel dari Amerika Serikat yang lagi disiapin buat ritual penyucian umat Yahudi dan pembangunan kuil ketiga. Awalnya, gue berpikir sapi merah ini buat syukuran oleh Israel. Tapi ternyata enggak. Khususnya bagi penganut Yahudi radikal, ngedatengin sapi ini buat ngelengkapin ritual penyucian mereka di Yerusalem, Israel. Buat konteks lebih jelasnya lagi, tahun 2022 lalu, mereka ngimpor beberapa sapi dari Amerika Serikat buat ngelakuin upacara penyucian sesuai panduan kitab suci umat Yahudi, yaitu Taurat. Penyucian ini merujuk pada kitab Taurat dalam bilangan 19 ayat 2-22, yang ngejelasin soal perintah Tuhan buat membawa sapi merah dan tata cara menggunakan binatang tersebut buat penyucian diri dari najis. Ringkasnya, sapi merah betina tanpa cacat ini bakal dibakar dan abunya dicampur ke air yang sudah disucikan buat bersihin manusia dari najis setelah bersentuhan dengan mayat. Abu tersebut juga bakal digunain buat menyucikan para pendeta dan seluruh umat Yahudi biar mereka bisa masuk komplek
Masjid Al-Aqsa dan ngerubuhin tempat ibadah ini demi buat ngebangun kuil ketiga. Kekhawatiran gue terjadi, sapi merah ini ternyata digunain buat alasan ngebangun kembali kuil mereka di Yerusalem dan ngehancurin kiblat pertama umat muslim yang menjadi saksi bisu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Usut punya usut, pihak Israel ngeklaim bahwa Al-Aqsa berdiri di atas Temple Mount atau Bukit Bait Suci selama lebih dari 1.200 tahun. Dan hal ini jadi alasan mereka ngebongkar dan bikin lagi kuil yang pernah hancur 2 kali. Keinginan mendirikan kuil ketiga ini ternyata udah diusahain selama lebih dari 3 dekade sama pihak Yahudi radikal yang tergabung dalam lembaga Temple Institute. Hal ini yang bikin lama buat ngelaksanainnya, karena sapi merah yang mereka perluin susah banget dicari. Saking nggak bolehnya ada warna lain selain warna merah di sapi tersebut. Kandidat sapi merah pertama di tahun 1996 bernama Melody yang lahir di Israel gagal buat jadi persembahan karena tumbuh bulu putih di buntutnya. Kemudian, kandidat kedua yang ditemuin tahun 1997 dari Mississippi, Amerika Serikat juga gagal kualifikasi meskipun udah sampai ngegelontorin dana $1.000 per ekor buat ngedatengin ratusan sapi merah tersebut ke negara Israel. Gue nggak rela nih nyebut negara Israel nih ya, penjajah Israel. Pihak Temple Institute baru berhasil ngedapetin 5 anak sapi berwarna merah murni di tahun 2022 dari sebuah peternakan di Texas, Amerika Serikat. 5 anak sapi yang diterbangin secara diam-diam ini sekarang dikandangin di daerah West Bank atau tepi barat Palestina dan dijaga ketat supaya kemurniannya nggak tercemar. Informasi terbaru juga bilang kalau pihak Temple Institute lagi nyiapin altar ukuran gede banget buat persiapan mengorbankan anak sapi merah ini, yang rencananya bakal diadain di daerah Bukit Zaitun, Israel. Tercapainya syarat mendirikan kuil ketiga di Yerusalem nyatanya berpotensi nimbulin konflik yang lebih besar lagi. Gimana nggak besar? Udah ngejajah dan ngelakuin genosida pada warga tak bersalah, mereka juga bakal ngehancurin Masjid Al-Aqsa yang sangat sakral buat umat Islam di seluruh dunia. Ibaratnya nih, ada orang nggak dikenal datang ke rumah lu, mukul keluarga lu, maksa kita buat pergi, ngegusur kita, dan dia bangun rumah barunya di tanah kita itu. Sakit nggak? Sakit sih menurut gue. Otaknya udah sedeng itu orang. Ditambah berbagai serangan dan pendudukan wilayah Palestina, hadirnya sapi merah sebagai syarat penyucian, sekaligus dirobohkannya Masjid Al-Aqsa untuk membuat kuil ketiga. Ternyata, jadi pemicu Hamas melakukan penyerangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Hal tersebut sudah diklarifikasi sama juru bicara Hamas, Abu Ubaidah pada 14 Januari 2024. Dia nyebut selain karena kekejaman Israel pada Palestina, penyerangan Oktober lalu di perbatasan jalur Gaza dilakuin karena buat matahin mitos sapi merah yang dipakai buat alasan agresi ke Palestina. Aksi penyerangan yang dilakukan Hamas mungkin bakal lebih parah lagi kalau Masjid Al-Aqsa beneran dirobohin setelah mengorbankan sapi merah. Tapi gue juga nggak bisa 100% bilang ya kalau seluruh umat muslim di dunia bakal berlaku sama seperti yang dilakukan Hamas. Kemana hati kalian? Yang pasti kalau sampai Al-Aqsa hancur, umat muslim dari berbagai negara pasti bakal ngecam hal tersebut. Dan rencana perubahan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis seakan mensahkan pengusiran rakyat Palestina sebagai perintah dari Tuhan. Terakhir, dengan konflik dan kekejaman yang menimpa saudara kita di Palestina, gua cuma bisa berdoa semoga konflik bisa cepat selesai dan rakyat Palestina mendapat kembali apa yang menjadi haknya, yaitu kemerdekaan dan kebebasan dari penjajah Israel. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Gua Aftan Nasrullah pamit. Kalau ada salah kata dan informasi mohon dikoreksi. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.